Gimana kabarnya? Baik, udah chat WhatsApp nih tadi ya. Akhirnya ketemu juga kita hari akhirnya ini. ketemu juga. Boleh ngobrol-ngobrol Boleh sebentar? dong, Boleh tentunya. ya. Oke. Di mana nih enaknya? Di sini aja enak. Oke. Nah, akhirnya kita bisa ketemu Iya. juga nih ya sama wanita tangguh yang super duper sibuk banget nih kayaknya. Nah, perempuan tangguh Viva sudah bersama Ibu Amrita, biasanya dipanggil ya. Terus dia seorang perempuan tangguh, seorang abdi negara juga. Enaknya aku panggil Ibu atau Mbak atau apa nih? Apa aja Mbak, Apa boleh aja. Ibu, boleh. Nah, gimana nih Bu? Kesehariannya tuh sebagai apa sih sebenarnya? Iya, saya ini bekerja sebagai abdi negara di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Saya bekerja dari tahun 2020, baru masuk tahun ketiga. Kemudian saya di sini sebagai penyuluh agama Hindu. Nah, karena saya beragama Hindu, saya sebagai penyuluh agama Hindu di Kanwil Kementerian Agama. Sampai saat ini dari Sampai 2020 ya, Iya. berarti udah 3 tahun menjadi abdi negara nih. Gimana sih perasaannya menjadi seorang abdi negara itu? Perasaan yang pertama bangga ya, karena kita terpilih sebagai seorang abdi negara, tentunya tidak semua orang bisa. Kemudian selain bangga juga kita punya suatu tantangan tersendiri. Karena abdi negara kita punya suatu ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Kita tidak boleh semaunya sendiri sebagai abdi negara, seperti itu Mbak. Jadi ada peraturan-peraturan Iya. yang memang sudah ada ya dan tidak bisa kita negosiasi seperti itu ya. Peraturan-peraturan harus kita taati seperti Benar. itu. Nah Mbak, tapi kan untuk menjadi seorang abdi negara ini kan sebuah mimpi lah ya, bisa Iya. dikatakan ya, untuk menjadi seorang abdi negara. Tapi selain mimpi tentunya kita punya sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kodrat seorang ibu. Katanya Iya. Mbak udah punya anak 3 nih ya? Udah punya anak Udah 3. banyak nih anaknya, udah 3. Tapi kenapa memilih menjadi abdi negara? Karena kan pekerjaan sebenarnya banyak ya, apalagi sekarang ibu-ibu sudah memilih kayak ya udah di rumah aja bisa buka bisnis kecil-kecilan di rumah atau online shop dan sebagainya. Tapi Mbak memilih menjadi seorang abdi negara. Iya, boleh cerita sedikit ya. Ini saya jadi abdi negara kan di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 itu saya sudah memiliki anak 3 itu. Benar sekali. Kemudian saya ikut tes ketika anak saya itu berumur 1,5 tahun. Suatu perjuangan yang besar sebenarnya ya, tetapi memang saya ingin mengabdikan potensi-potensi yang ada dalam diri saya untuk kepentingan negara. Memberi pembinaan kepada umat Hindu itu suatu kebanggaan karena bisa beribadah sambil bekerja. Jadi itu alasannya ya. Iya. Alasan utamanya adalah ingin beribadah sambil bekerja gitu ya. Tapi sebelumnya nih, ini kan berarti baru banget nih ya Mbak ya, Iya, menjadi baru seorang banget. abdi negara. Sebelumnya apakah memang pernah nih punya pekerjaan juga sambil mengurus anak atau seperti apa? Iya, saya sebelum lulus sebagai penyuluh agama PNS di Kanwil Kementerian ini, saya juga sebagai penyuluh agama non-PNS. Selama bertahun-tahun saya bekerja sebagai penyuluh agama non-PNS. Kemudian wilayah binaan saya itu di Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian sambilan mengurusin anak, sambilan bekerja, ada bukaan formasi sebagai PNS penyuluh agama di sini. Kemudian saya ikut dan lulus. Oh, tapi ini bisa dikatakan memang sudah pekerjaan dari lama nih ya. Iya. Tapi PNS-nya baru sekarang. Iya, gitu jadi ya. sebelumnya dengan status non PNS kemudian jadi PNS gitu. Tapi tetap dengan abdi negaranya memang kayaknya udah terpanggilkan banget Iya, ya. memang sudah pengen pengen mengabdi. mengabdinya itu besar sekali. Benar, alasannya ingin beribadah sambil Sambil bekerja bekerja, tentunya. iya.